Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yuktar Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama saham Elsa, yang kedua saham BNGA, dan yang ketiga yaitu saham BRIS. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham Elsa. Saham Elsa peragangan terakhir naik 3,12% di harga 330. Bagaimana dengan prospek saham Elsa? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah balik ya, korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Elsa sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korslen ke atas. Didukung dengan volume hijaunya di perdagangan terakhir, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Elsa ini. Terbukti asing net buy ya sebesar 2,30 billion. Itu artinya saham Elsa sudah diakumulasi dengan asing. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di beberapa perdagangan terakhir menunjukkan 3 candle hijau. Itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, apalagi sudah mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Elsa sudah memasuki area fase naiknya. Tapi sayang di perdagangan terakhir tidak mampu ya breakout di area golden ratio-nya. Itu artinya saham Elsa masih ditahan dengan area golden ratio-nya di harga 334. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Elsa. Kalau untuk support tentu saja di 324, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya yang mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 314 dan yang ketiga yaitu di harga 300. Ini merupakan support di mana mampu ya menahan koreksi tajamnya saham Elsa pada tanggal 30 September 2022. Setelah itu saham Elsa menunjukkan reboundnya ke atas. Untuk resisten yang pertama yaitu di 334, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Kalau dilihat dari historinya ya yang dekat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2022 dan perdagangan hari ini tidak mampu ya breakout di area golden ratio-nya. Itu artinya saham Elsa dijaga ya dengan area golden ratio-nya ini. Semoga saja ke depannya resisten golden ratio-nya ini mampu di breakout. Kalau di breakout, peluang untuk balik arahnya cukup besar ya. Yang kedua yaitu di 348 dan resisten yang ketiga yaitu di 366. Ini merupakan harga tertinggi di 12 September 2022. Semoga kedepannya mampu dicapai kembali. Untuk teman-teman yang mencermati saham Elsa, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apalagi dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, setidaknya di atas 334. Itu artinya peluang untuk balik arahnya cukup besar. Untuk teman-teman yang masih punya modal, silahkan tambah lagi kalau dia mampu nutup ya di atas 334. Kalau dia langsung koreksi ke bawah di perdagangan awal, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja atau menyaksikan saja. Di 324 kalau dia mantul di sini atau sebelum mantul di 324 sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, silahkan masuk saja. Tergantung ya kondisi di lapangan, apakah dia dibawa turun dulu atau dia langsung naik. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau ke depannya saham Elsa ini berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman perhatikan saja posisi entry yang tepat agar cuannya maksimal. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Elsa. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham BNGA. Saham BNGA peragangan terakhir naik 4,09% di harga 1.145. Bagaimana dengan prospek saham BNGA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas cukup tinggi. Itu artinya secara indikator stokastik sudah mulai ya menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korslen ke atas. Apalagi di dua peragangan terakhir menunjukkan volume hijau. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham BNGA ini. Terbukti asing di perdagangan terakhir net buy sebesar 6,07 billion. Itu artinya asing sudah mulai akumulasi
di saham BNGA ini. Kalau dilihat dari grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 1165 pada tanggal 25 Agustus 2022. Setelah itu saham BNGA mulai ya menunjukkan koreksinya ke bawah dan mampu ditahan dengan supportnya ketika itu di 1050. Setelah itu saham BNGA mulai ya naik lagi tetapi masih ditahan dengan area golden rasionya ketika itu di 1095. Setelah itu saham BNGA koreksi ke bawah ya dan mampu lagi ditahan dengan supportnya di 1050. Secara historis support ini cukup kuat. Setelah itu saham BNGA mulai menunjukkan rebound ya atau potensi untuk balik arahnya cukup tinggi karena dia mampu breakout ya di area golden rasionya pada tanggal 21 Oktober 2022 dan di perdagangan hari ini mampu lagi melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham BNGA sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BNGA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1125, yang kedua yaitu di 1095, ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Semoga saja saham BNGA mampu ya balik arah karena sudah mampu breakout di area golden rasionya. Yang ketiga yaitu di 1075, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1165. Yang kedua yaitu di 1280, ini merupakan area golden rasionya yang khusus target. Semoga saja ke depannya saham BNGA mampu ya mencapai 1280. Ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang mencermati saham BNGA, lihat saja di peregang berikutnya walaupun naiknya cukup tinggi ya. Tetap masih ada peluang karena kalau dilihat secara indikator stokastik maupun MACD-nya masih ada peluang. Kalau dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di 1165, silakan teman-teman TP ya kalau dia koreksi tajam. Tetapi kalau untuk koreksi kecil, silakan tahan dulu. Tetap memasang trailing stop-nya atau stop loss-nya untuk menjaga modal teman-teman. Kalaupun dia koreksi, saya kira itu hanya koreksi sehat ya, dan perhatikan saja di area support pertamanya di 1125. Kalau dia mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk saja. Kalau saya lihat dari 3 candle pedagang terakhir ya, saham BNGA ini menunjukkan tanda-tanda balik arah. Semoga saja kedepannya saham BNGA mampu ya menunjukkan uptrend panjangnya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau kedepannya saham BNGA mampu ya melanjutkan reboundnya. Lihat saja historinya tidak langsung ya hijau terus. Dia silih berganti, naik lagi, turun, naik lagi, tetapi posisi grafiknya konsisten ya, naik terus. Perhatikan saja selama posisi grafiknya konsisten naik, silakan teman-teman tahan saja. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BNGA. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham BRIS. Saham BRIS peragangan terakhir naik 3,72% di harga 1.395. Bagaimana dengan prospek saham BRIS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah mengarah ke atas ya, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik, saham BRIS ini sudah bertenaga untuk rebound untuk teman-teman trader. Kalau dia berada di posisi area oversold begini, ini sangat bagus ya untuk mengambil momentum entry. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya memang belum korslen, setidaknya ada peluang ya, karena sudah mulai menunjukkan tanda-tanda merapat. Kalau dilihat dari volumenya, sudah mulai memudar. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham BRIS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik tinggi, setelah itu saham BRIS menunjukkan koreksi tajamnya ke bawah ya. Tetapi di 2 perdagangan terakhir, mampu memberikan konfirmasi sinyal buy ya secara candle. 2 candle hijau. Semoga saja ke depannya saham BRIS mampu ya balik arah dari downtrend tajamnya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BRIS. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 1320. Yang kedua yaitu di 1200. Ini merupakan harga dasar ya sebelum saham BRIS ini naik tinggi. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1395. Yang kedua 1455. Dan yang ketiga yaitu di 1515, ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi.
Untuk teman-teman yang mencermati saham BRIS ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Kalau dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap, setidaknya di atas resisten pertamanya, yaitu di 1395. Selama masih di atas 1395, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Nanti kalau ada modal, silakan tambah lagi di area resisten keduanya, di area tengah Fibonacci retracement-nya di 1455. Kalau untuk mengambil posisi jangka pendek, ya perhatikan saja di resisten kedua. Kalau dia mantul di sini, silakan TP dulu ya, atau TP saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Bisa juga menggunakan indikator stokastik sebagai acuan. Kalau dia sudah naik tinggi terus, itu artinya masih ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dia sudah melengkung seperti garis ini ya, melengkung ke bawah atau korslen ke bawah, itu artinya ada tanda-tanda akan koreksi tajam. Kalau dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya. Dan nunggu saja di 1320. Kalau dia mantul di sini baru teman-teman masuk. Tetapi kalau posisi bagusnya yaitu entry-nya di atas 1395. Kalau masih koreksi ke bawah di awal-awal perdagangan, sebaiknya jangan masuk dulu, nanti tunggu saja di atas 1395. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih mendukung ya. Masih ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dari MACD-nya, walaupun belum korslen, tetap ada peluang karena sudah menunjukkan tanda-tanda akan korslen di perdagangan berikutnya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BRIS. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.